Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas Action B yang beranggotakan 3 orang. Saya Alin Lindayani bersama rekan saya Vini Maulani dan Fahmi Murad Huwaidi. Pada presentasi video kali ini, kami akan membahas mengenai Qawaid Fiqhiyah Muamalah Kaidah ke-24. Ditinjau dari tujuannya, berbagai transaksi dilakukan oleh manusia. Yang pertama, transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, contohnya jual beli. Yang kedua, transaksi yang bertujuan untuk memberikan bantuan, contohnya hutang piutang. Yang ketiga, transaksi yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pihak lain, contohnya pegadaian. Pada transaksi yang kedua, biasanya terjadi pada orang yang sedang mengalami kesusahan, sehingga ia membutuhkan pertolongan orang lain dalam harta benda. Abu Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Hanafi berkata, tidaklah ada orang yang sudi menanggung riba selain orang yang terhimpit oleh kebutuhan dan kesusahannya, sehingga orang yang demikian itu harus dikasihani dan ditolong. Oleh karena itu, orang-orang semacam ini berhak untuk menerima sedekah. Andai kata kita tidak bersedekah, maka paling tidak kita tidak meminta tambahan atau bunga atas piutangnya. Akan tetapi, bila kita tetap meminta tambahan atas piutangnya, maka sikap ini menunjukkan bahwa kita benar-benar tidak memiliki rasa iba dan sangat berambisi untuk menumpuk harta. Ucapan senada juga diutarakan oleh Ibnu Taimiyah. Asalnya, tidaklah ada orang yang sudi untuk bertransaksi dengan cara riba, selain orang yang dalam kesusahan, sehingga perbedaan harga kredit dan harga kontan tersebut merupakan tindak kezaliman kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, dan riba benar-benar terwujud padanya. Dikarenakan alasan ini, syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang dikeruk dari piutang dan menyebutnya sebagai riba. Oleh karena itu, para ulama menegaskan hal ini dalam sebuah kaidah yang berbunyi, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba, yaitu haram. Pengertian riba menurut etimologi berarti al-ziyadah, bertambah, al-nama, berkembang atau berbunga, dan bisa pula berarti ihtizat, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan menurut terminologi, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Unsur-unsur riba: 1. Adanya tambahan atau kelebihan dari jumlah pokok pinjaman. 2. Penentuan tambahan berkaitan dengan pertimbangan jangka waktu. 3. Tawar-menawar atau persetujuan terhadap syarat tambahan. Selanjutnya, dalil pengharaman riba. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang merupakan sumber utama hukum Islam secara jelas melarang dan mengharamkannya. Larangan riba dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Ar-Rum ayat 39. Pada ayat ini, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 161. Pada ayat ini, riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil, dan Allah menceritakan balasan siksa bagi orang yang melakukannya. Yang ketiga, surat Al-Imran ayat 130. Pada ayat ini, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk berlipat ganda. Yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 275 dan 278. Pada ayat ini, Allah telah menghalalkan jual beli dan pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuk dan tidak dibedakan besar kecilnya. Untuk selanjutnya, larangan riba dalam hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba.
orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semua sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai pembagian riba yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fahmi Murad Juwaidi. Teman-teman, untuk materi selanjutnya kita akan memperdalami, yaitu untuk materi pembagian riba. Nah, untuk pembagian riba di sini kita harus mengetahui beberapa hal yang memang kita harus perdalam. Nah, yaitu untuk yang pertama riba duyun atau riba hutang piutang. Apa sih yang dimaksud dengan riba duyun itu? Nah, mari kita jelaskan di sini sedikit-sedikit. Nah, riba duyun adalah riba pinjam meminjam yang timbul dari pinjaman uang. Nah, jenis yang dikenal dengan riba bunga, renten atau bunga hutang dan yang sejenisnya. Riba jenis ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah adalah riba yang berupa bunga terhadap hutang yang dipersyaratkan ketika akad berhutang terjadi atau apabila penghutang gagal membayar pinjaman pada waktu yang ditetapkan, maka pemiutang akan mempersyaratkan supaya membayar suatu jumlah tambahan bagi pinjaman pokok yang telah diberi. Nah, kita bisa ambil contohnya yaitu rentenir lah gitu. Nah, untuk yang kedua adalah riba qard atau riba pinjaman. Nah, riba ini adalah riba pada bunga dari pinjaman uang yang telah ditetapkan pada permulaan kontrak hutang oleh pemiutang atau kreditur. Nah, dalam konteks ini riba juga terjadi jika pihak yang berhutang berjanji untuk membayar dengan jumlah yang lebih ketika dia membayar hutang tersebut semasa akad hutang dibuat. Nah, untuk yang kedua adalah riba buyu atau riba jual beli. Dalam riba buyu ini kita bisa ambil poin, ada termasuknya adalah riba fadl. Nah, kata fadl dalam bahasa Arab itu bermakna tambahan. Nah, sedangkan dalam terminologi ulama adalah tambahan pada salah satu dari 2 barang ribawi yang sama jenis secara kontan, atau kelebihan pada salah satu dari 2 komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba fadl, atau tambahan pada salah satu alat pertukaran yang bisa kita sebut adalah komoditi ribawi yang sama sejenisnya. Nah, yang kedua adalah riba nasi'ah. Nah, menurut etimologi bahasa Arab bermakna dengan pengakhiran. Menurut etimologi ahli fikih disebut juga nasi'ah adalah pengakhiran sarah terima pada salah satu komoditi ribawi yang satu ilatnya pada riba fadl atau penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual beli komoditi riba fadl. Kalau salah satu komoditi riba fadl dijual dengan barang riba fadl lain seperti emas dijual dengan perak, atau sebaliknya diperbolehkan adanya ketidaksamaan, akan tetap diharamkan penangguhan penyerahannya, begitu mungkin. Nah, untuk kita menginjak kepada materi selanjutnya adalah riba. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga kurma, yang keempat al-syair atau bisa kita sebut gandum, untuk yang kelima albur atau gandum merah, dan yang keenam garam. Nah, oleh karena itu emas tidak boleh ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, kecuali dengan berat yang sama dan transaksi berlangsung secara kontan di majelis akad transaksi. Gitu. Saya di sini akan menjelaskan tentang penentuan ilat ribawi. Madhab Hanafi ilatnya adalah jenis dan ukuran, yaitu takaran dan timbangan. Madhab Maliki ilatnya dalam emas dan perak adalah nilainya atau asamniyah. Sedangkan dalam bahan makanan ilatnya adalah makanan pokok yang disimpan, yaitu menjadi makanan pokok orang dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Madhab Syafi'i ilat pada emas dan perak adalah jenis barang berharga, pada selainnya adalah makanan, yaitu yang disengaja dijadikan makanan manusia secara umum. Kemudian madhab Hambali, ilat selain emas dan perak adalah jenis makanan yang ditakar atau ditimbang.
Menjual komoditi ribawi ini tidak lepas dari keadaan yang pertama, kedua barang yang dibarter berasal dari satu jenis, seperti kurma dengan kurma. Untuk itu diberlakukan syarat dalam kuantitas pembayaran cash atau kontan dalam majelis akad. Kemudian, apabila komoditi ribawi yang ditukar berlainan jenis, maka tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, berbeda jenis namun sama dalam ilat ribawinya, seperti kurma dengan gandum. Yang kedua, berbeda komoditi ribawi yang ditukar dalam jenis dan ilatnya, seperti emas dan gandum. Apabila berbeda jenis barang dan ilatnya, maka tidak diwajibkan kesamaan kuantitas barang dan pembayaran cash. Selanjutnya, bahaya riba. Dampak riba terhadap ekonomi adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Dampak riba terhadap moral spiritual adalah bahwa riba menyebabkan berkembangnya sifat tamak, cinta harta, bakhil, berlebihan, dan sombong. Contoh penerapan kaidah ke-24 dalam bermuamalah. Contoh yang pertama, Tuan Ahmad memberikan utang kepada Tuan Alex. Lalu tiba-tiba Tuan Alex menghadiahkan sebuah jam tangan kepada Tuan Ahmad sebagai tanda terima kasih karena sudah memberikan utang kepada Tuan Alex. Maka hadiah yang diberikan tersebut dikategorikan sebagai riba. Pemakaian kartu kredit ketika pengguna kredit card melakukan pembelian barang seharga 1 juta namun tidak memiliki kemampuan melakukan pembayaran penuh. Ketika jatuh tempo, pengguna pun wajib membayar bunga. Contohnya adalah ketika Pak Ilham memberikan jasa tumpangan kepada Pak Ibnu sebagai balas budi karena Pak Ibnu telah memberikan hutang kepada Pak Ilham, maka jasa tumpangan tersebut bisa dikatakan sebagai riba. Begitu mungkin. Terima kasih. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap keuntungan dalam hutang piutang, baik berupa materi atau jasa atau yang lainnya adalah haram, karena itu semua adalah riba. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi. Hal ini disebabkan mendolimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan, dalam artian tidak boleh menganiaya dan tidak pula dianiaya. Riba secara bahasa bermakna al-ziyadah atau al-nama, sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba berlaku pada 6 jenis harta, yaitu emas, perak, kurma, gandum merah, dan garam. Riba terbagi menjadi 2 macam, yaitu riba duyun atau riba qard dan jahiliyah. Yang kedua riba buyu, yaitu riba fad dan nasi'ah. Penentuan ilat ribawi dapat ditinjau dari perspektif madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 2 keadaan pertukaran komoditi ribawi. Yang pertama, ditukar dari satu jenis. Yang kedua, ditukar berlainan